Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita, membangunkan kembali dari kematian kita, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu bersujud, beribadah dan menyembah kepada Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan garansi kepada Allah untuk umatnya yang mengawali paginya dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Asbahana ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan majelis kita Al-Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab Al-Lafahu Al-Imam At-Tirmidzi. Kita lanjutkan pertemuan yang lalu, kita sampai pada hadis yang menceritakan dari sahabat Abu Ubaidah yang menceritakan ketika menghidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan, yaitu adalah daging kambing yang bagian kaki depan kambing tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan dua-duanya, kemudian Rasulullah meminta untuk yang ketiga kalinya. Lantas Abu Ubaidah mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah kambing itu hanya memiliki dua kaki saja di depan? Gitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan kepada sahabat, wahai Abu Ubaidah, seandainya engkau tidak mengatakan seperti itu, maka daging kambing ataupun paha depan kambing itu keduanya tidak akan pernah habis dari kuali tempat kamu memasak. Begitu. Keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi sahabat Abu Ubaidah ini tidak hadir di majelis Rasulullah ketika di rumahnya
Jabir bin Abdullah, yang makanannya ketika diawali dan diakhiri oleh Rasulullah SAW ternyata tidak habis dan para sahabat sudah kenyang semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita sampaikan dua hadis ya, yang dua-duanya diriwayatkan oleh seorang wanita ya. Yang pertama adalah Ibunda Aisyah ya. Kemudian yang kedua adalah Ummu Hani. Ibunda Aisyah kita tahu adalah jajaran daripada para perawi hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak kurang dari 1100 lebih hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, khususnya hadis-hadis yang ya berkaitan dengan keluarga di dalam rumahnya Rasulullah. Rasulullah SAW adalah pribadi yang romantis yang dirahmati Allah. Pribadi yang romantis mengajak Ibunda Aisyah untuk hadir di sebuah pertunjukan, untuk menonton sebuah pertunjukan yang mana orang-orang Habasyah sedang mengadakan pertunjukan, begitu, pertunjukan kehebatan melempar panah, kemudian melempar tombak, begitu. Kemudian Rasulullah mengajak Ibunda Aisyah di awal-awal Rasulullah menikah dengan Ibunda Aisyah, begitu. Kemudian kata Ibunda Aisyah, Rasulullah meletakkan aku di belakang punggungnya. Kemudian aku sandarkan daguku ya ke bahu Rasulullah SAW sampai pipiku dan pipi Rasulullah itu bertemu. Ya, yang dirahmati Allah. Sampai ya aku bertanya, ditanya oleh Rasulullah SAW setelah lama aku meletakkan daguku di atas ya pundak Rasulullah, wahai istriku, wahai Aisyah, sudahkah kamu puas menonton pertunjukan itu? Aku katakan, aku belum puas. Maka Rasulullah menunggu lagi. Ya, kemudian setelah lama, ya sudahkah kamu puas? Ya, setelah itu baru aku katakan, sudah wahai Rasulullah, mari kita pulang. Ya, jadi ya itu keharmonisan Rasulullah SAW ya bersama para istrinya, khususnya Ibunda Aisyah yang memang satu-satunya wanita yang dinikahi dalam kondisi masih perawan, yang dirahmati Allah, masih gadis ya. Karena yang lainnya adalah istri-istri Rasulullah kebetulan yang diperintahkan oleh Allah adalah untuk menikahi wanita-wanita yang sebelumnya sudah memiliki suami. Ibunda Aisyah, makanya ini menjadi kebanggaan tersendiri kata Ibunda Aisyah, ya aku diberikan 10 keistimewaan yang tidak diberikan kepada wanita-wanita yang lain, kata Rasulullah, kata Ibunda Aisyah, bahkan wanita seluruh dunia. Ya, salah satunya adalah aku dinikahi oleh Rasulullah dan wanita yang lain ya dalam kondisi masih gadis ya, sedangkan istri-istri Rasulullah yang lain dalam kondisi sudah pernah bersuami ya. Kata Rasulullah, kata Ibunda Aisyah. Yang kedua, ya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita yang lain, bahkan ya wanita di dunia, Rasulullah itu wafat di pangkuanku, sedangkan yang lain tidak akan pernah merasakan begitu. Yang ketiga, kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah itu dikuburkan dan dikebumikan di rumahku. Ya. Itu salah satu keistimewaan yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Pada pagi hari ini apa kata beliau ya Ibunda Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khall ya. Diulangi ternyata oleh Imam At-Tirmidzi hadis yang pernah kita sampaikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dan diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah bahwa sebaik-baik ya makanan itu ataupun sebaik-baik lauk itu adalah al-khallu. Al-khallu itu adalah cuka. Kita kembali ke hadis yang pertama di dalam bab makanan atau lauk yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'mal idam al-khallu ya. Sebaik-baik makanan ataupun lauk yang dimakan itu adalah al-khallu, yang dicampur oleh Rasulullah SAW dengan roti yang kering, lantas juga dicampur dengan minyak zaitun, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lantas dijadikan lauk. Ya. Jadi, ya, terkadang ya, menu Rasulullah itu, ya, terkadang menunya istimewa, terkadang juga Rasulullah SAW menunya apa adanya. Ya. Kalau di beberapa hadis yang pernah kami sampaikan di
3 atau 4 pertemuan yang lalu, rata-rata menceritakan tentang menu kambing. Itu pun kambing itu adalah sajian-sajian dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kalau di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, yang hadis ini diriwayatkan oleh istri beliau sendiri, lauk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cuka yang ditaburkan ke atas roti kering, kemudian ditaburi lagi dengan minyak zaitun, dan itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sebaik-baik lauk, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebaik-baik lauk, ya, dengan beberapa manfaat-manfaat yang sudah kami sampaikan di pertemuan-pertemuan ataupun majelis-majelis yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, itu hadis yang pertama, ya, yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, ya, gitu. Kemudian yang berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani, jamaah yang dirahmati Allah. Ummu Hani, ya, ini adalah pribadi yang istimewa, yang dirahmati Allah. Ya, Ummu Hani ini adalah anaknya, ya, Abu Talib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ummu Hani. Ummu Hani ini mengapa kita, ya, katakan istimewa? Ya, memiliki, ya, kisah, ya, yang mungkin jarang kita ketahui. Ummu Hani ini, ya, adalah perempuan yang 2 kali menolak pinangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan istri oleh beliau ketika Rasulullah masih belum menjadi nabi, yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, meminang Ummu Hani, anak daripada paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Talib. Begitu. Ternyata pinangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diterima oleh Abu Talib. Kemudian Abu Talib menikahkan Ummu Hani ini dengan seorang laki-laki yang bernama Huburairah. Huburairah ini adalah pembesar juga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Kemudian Abu Talib menikahkan Ummu Hani dengan anaknya ataupun Ummu Hani, ya, dengan Huburairah ini bukan karena tidak suka kepada Rasulullah, tetapi pertimbangan tertentu yang disampaikan oleh Abu Talib bahwasanya, ya, supaya sesuai. Begitu. Abu Talib ini adalah pembesar Quraisy, orang yang terpandang, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Huburairah ini juga adalah orang yang terpandang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama-sama pembesar pada saat itu. Begitu. Kemudian, ya, menjadikan, ya, lamaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak diterima dan ditolak oleh Abu Talib, ya, sehingga pada saat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus menjadi Rasulullah, Ummu Hani ini adalah perempuan yang juga masuk Islam, begitu. Tetapi tidak bagi suaminya tidak masuk Islam. Si Huburairah ini tidak masuk Islam, kemudian dia justru melarikan diri ke Yaman, ya, meninggalkan Ummu Hani. Yang dirahmati Allah, Ummu Hani masuk Islam. Jadi, ya, kalau di dalam aturannya Islam, ya, kalau sudah masuk Islam berarti batal pernikahannya. Jadi dilarang seorang laki-laki, ya, Muslim atau seorang laki-laki kafir kemudian menikahi perempuan Muslim, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan seorang laki-laki, ya, Muslim yang menikahi perempuan ahlul kitab, ya, yang diharapkan ketika sudah dinikahi dia akan berislam. Nah, ini Ummu Hani. Dia juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, ya, suaminya pergi kabur, kemudian tidak mau masuk Islam, otomatis pernikahannya sudah batal dan pernikahannya sudah otomatis dipisah. Jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua kalinya meminang Ummu Hani, dan untuk kedua kalinya juga Rasulullah ditolak pinangannya, jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi pinangan Rasulullah ditolak ini bukan lagi karena ketidaksukaan kepada Rasulullah. Apa alasan Ummu Hani? Alasan Ummu Hani sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah. Kata Ummu Hani, "Wahai Rasulullah, bukan aku tidak suka kepada engkau wahai Rasulullah, tetapi aku takut tidak bisa maksimal, ya, tidak bisa maksimal dalam
mengabdi kepada engkau karena aku memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil, kata Ummu Hani. Makanya aku menolakmu bukan karena tidak suka, tetapi karena ketakutanku aku tidak bisa maksimal melayanimu sebagai istri, karena aku ditakutkan terlalu sibuk nanti mengurus anakku, tiga-tiganya yang masih kecil-kecil, sehingga kewajiban-kewajibanku takut terbengkalai terhadapmu. Apa kata Ummu Hani? Pernah Rasulullah SAW itu datang ke rumah Abu Talib. Kemudian ya, kata Rasulullah SAW, apakah ada makanan? Begitu. Kemudian Ummu Hani mengatakan, fakultulah, tidak ada makanan wahai Rasulullah, illa khubzun yabis, kecuali roti yang kering, ya, yang keras, gitu. Wa khallun, kemudian juga ada cuka. Lantas Rasulullah mendengar jawaban Ummu Hani tersebut, faqala hati. Kalau begitu enggak apa-apa, silahkan dihidangkan. Ma afqaru baitun min udhumin fihil khall. Kata Rasulullah, santai aja, tidak apa-apa. Rumah yang masih ada lauk berupa cuka dicampur atau ditaburkan ke atas roti yang kering itu tidak dikategorikan sebagai rumahnya orang miskin, kata Rasulullah SAW. Ini standarnya jamaah yang dirahmati Allah. Kalau masih ada lauk begitu, maka dia tidak dikategorikan sebagai orang miskin. Ya, lauknya terbuat dari khal yang ditaburkan ke atas roti itu bukan rumahnya orang miskin, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau di rumah para jamaah ya masih ada nasi, kemudian ada telur goreng dan kecap, berarti rumah itu belum dinamakan rumahnya orang miskin, ya yang dirahmati Allah. Apalagi kalau ada sate kambing, ya Mas Heri, ya ada sate kambing, tentu itu lebih istimewa karena standarnya Rasulullah justru ya yang masih ada lauk berupa cuka itu bukan dikategorikan sebagai rumahnya ataupun tempatnya orang-orang miskin di situ. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya 2 hadis yang diriwayatkan oleh satu ya Ibunda Aisyah, kemudian yang kedua dari Ummu Hani. Sebagai penutup Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Aisyah ini yang masuk jajaran 5 terbanyak yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. 4-empatnya adalah laki-laki, 1 dari perempuan yaitu Ibunda Aisyah. Yang 4 itu ada Jabir bin Abdullah, kemudian ada Abu Hurairah, ada Abdullah ibn Mas'ud, kemudian yang terakhir adalah ada Abdullah ibn Abbas, ya. Masing-masing meriwayatkan 3000 hadis Rasulullah, ada yang 2000 sekian hadis Rasulullah SAW. Tidak ketinggalan di jajaran 5 orang terbanyak itu ada Ibunda Aisyah yang kalau tidak salah 1130 sekian hadis, ya kalau saya tidak salah, itu diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah dari Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.